Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Guru hebat. Selamat datang kembali di program pelatihan para pelatih virtual reality kerjasama antara Minalab dengan Ikatan Guru Indonesia. Adapun materi pada pertemuan kedua pada malam hari ini yaitu pengenalan fitur-fitur maupun cara pembuatan konten menggunakan platform Minalab Creator. Yang mungkin di hari kemarin Pak Hapri sudah sempat sedikit memperlihatkan ya mana Minalab Creator maupun Minalab Viewer. Namun sebelum kita memasuki materi pada malam hari ini, saya izinkan saya menampilkan produk video dari Minalab. Bagaimana jika siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka? Lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya? Virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang. Tetapi, jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC spek medium hingga rendah. RAM 2 GB, jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, dimanapun. Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode quiz. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya secara signifikan untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Ya, telah kita saksikan produk dari Minalab. Mungkin Bapak Ibu sudah dikasih sedikit pandangan atau contekan mengenai Minalab Creator ya pada pertemuan kemarin Pak Hapri. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja mempelajari untuk mengenalan fitur-fitur yang ada di dalam Minalab Creator maupun Bapak Ibu langsung mempraktikannya dalam pembuatan konten-kontennya. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saya berikan kepada trainer luar biasa kita, Pak Hapri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Andre. Baik Bapak Ibu, selamat bergabung, selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua pada malam hari ini terkait materi yang disampaikan, yakni hari ini adalah tentang pengenalan dan penggunaan fitur-fitur dari Milea Lab. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya hari ini sudah beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan link di grup, link untuk installer Creator dan
mendaftarkan lisensi Melia Lab. Sebelum kita membahas lebih jauh, kira-kira ada permasalahan Bapak Ibu di penginstalan atau untuk mendaftarkan lisensi Melia Lab? Kira-kira ada Bapak Ibu ya? Atau semua sudah sukses installer? Bagaimana? Oh, oke. Artinya malam hari ini semua sudah sukses untuk melakukan atau proses penginstalan aplikasi di komputer masing-masing dan pendaftaran akun Melia Lab menggunakan email masing-masing juga. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan pertemuan pertama kemarin, ya, yakni pengenalan fiturnya. Saya coba tampilkan Bapak Ibu. Oke, sudah tampil bahasannya? Sudah Pak Apri. Siap-siap. Terima kasih. Nah, hari ini yang tampil ya adalah akun kreator. Jadi akun kreator itu adalah platform yang diinstal di komputer atau laptop Bapak Ibu. Itu digunakan untuk membuat bahan ajar berbasis virtual reality. Jadi inilah tampilan akun atau aplikasi Melia Lab Creator. Nanti kita bahas tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Yang perlu kita pahami bahwa untuk penggunaan kreator, aplikasi kreator ini, komputer yang harus memenuhi standar itu prosesornya minimal Core i3, Core i5 sampai Core i7 atau setara dengan yang disebutkan tadi Bapak Ibu. Nah, RAM-nya itu minimal 2 GB dan operasi sistemnya itu Windows 7, Windows 8 dan Windows 10 64 bit. Ya, mungkin ada beberapa komputer atau laptop Bapak Ibu yang tidak memenuhi standar, mungkin ada 32 bit proses instalasinya. Jadi syaratnya adalah 64 bit. Dan ruang penyimpanan itu 2-5 GB. Itu sebaiknya itu yang tersedia. Artinya proses penyimpanan untuk instalasinya. Kemudian yang kedua adalah viewer. Viewer itu juga sudah ditampilkan di pertemuan pertama, yakni yang berbasis Android Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum melakukan penginstalan, silahkan download di Play Store itu Melia Lab. Dan Melia Lab ini Melia Lab Viewer itu untuk memperlihatkan kreasi VR yang Bapak Ibu buat. Artinya produk yang Bapak Ibu buat yang sudah siap untuk ditampilkan atau diberikan atau diakses oleh siswa kita, disitulah Melia Lab Viewer dapat ditampilkan. Nah, outputnya itu apakah dalam bentuk penggunaan kacamata VR atau hanya tanpa menggunakan kacamata VR, itu juga boleh digunakan. Jadi seolah-olah siswanya nanti itu bermain game online gitu ceritanya. Nah, adapun prosesor atau spesifikasi yang dibutuhkan
yakni prosesor hexa-core 4 kali 1,4 GHz atau yang setara atau yang di atasnya itu lebih bagus. Kemudian RAM-nya minimal 2 GB, OS-nya Android minimal Lollipop. Kemudian ruang penyimpanan itu 500 MB. Itu sebaiknya tersedia untuk ruang penyimpanan tersebut. Kemudian grafik card-nya Adreno 510 atau yang setara atau yang di atasnya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya, ada dua yang harus kita miliki, yakni kreator dan viewer. Kreator untuk membuat konten dan viewer adalah untuk menampilkan hasil kreasi media Bapak Ibu ya yang sudah dibuat dan bisa diakses oleh siswa sebagai media pembelajaran dalam bentuk VR. Nah, seperti yang disampaikan tadi di pertemuan awal hari ini dari konten video yang ditampilkan, bahwa Melia Lab hadir sangat membantu Bapak Ibu, di mana mungkin Bapak Ibu mohon maaf, ya termasuk saya juga masih kurang dalam proses pemahaman tentang kode-kode HTML atau bahasa pemrograman. Ya, dengan Melia Lab ini kita Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan saja aset-aset, menambahkan aset-aset yang akan dibuat tanpa menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa HTML. Nah, jadi lanjut di akun kreator ini, ya di sini ada beberapa fitur yang perlu kita pahami. Yakni adalah akun. Ini menu akun, menu-menu di atas, ya. Semua sudah login Pak ya. Saya harap semua sudah login. Artinya sudah menautkan akun yang didaftar di link yang sudah diberikan, kemudian memasukkan kode lisensi. Setelah akun email Bapak Ibu diverifikasi, Bapak Ibu langsung saja menautkan di aplikasi kreatornya sampai di menu tampilan akun itu benar bahwa akun kita sudah ditautkan. Sampai modelnya atau tampilannya seperti ini Pak. Ya. Nah, di menu ya, ini adalah menu ya. Ada tampilan, ada pengiriman beta, ada pengaturan dan bantuan akun. Ini di menu akun ada akun email kita yang sudah ditautkan, skin baru untuk membuat produk baru, kemudian simpan untuk menyimpan produk, membuat skin yang sudah dibuat, yang kita sudah simpan, kita bisa akses kembali di menu skin ini. Kemudian di kelas, ini untuk membuat kelas, nanti kelas inilah nanti yang akan kita buat, kemudian akan mendapatkan kode kelas, selanjutnya akan diberikan kode kelas tersebut ke siswa untuk dapat diakses. Jadi Bapak Ibu, di pertemuan keempat nanti, Bapak Ibu akan mengirimkan kode kelas, kami akan meminta kode kelas Bapak Ibu untuk kami pantau, lihat apakah produk dari pelatihan ini sudah Bapak Ibu pahami dengan dibuktikan dengan produk yang sudah dibuat. Kemudian di menu tampilan, ya ini tampilan ganti tampilan kamera, ya kan? Iya, oke. Kemudian pengiriman beta, ini mungkin yang akan menjelaskan adalah dari Mas Andre nanti. Ya, kemudian pengaturan bahasa, mungkin Bapak Ibu ada yang masih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya ingin merubah menyesuaikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, silakan Bapak Ibu disesuaikan saja. Kemudian bantuan. Nah,
di menu bantuan Bapak Ibu, ini adalah daftar kendali. Nah, kita klik saja daftar kendalinya, daftar kendali. Nah, ini adalah tampilan dari daftar kendali. Nah, ini maksudnya daftar kendali adalah di mana kita bisa mengendalikan atau mengatur objek-objek sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misal objeknya atau asetnya kita ingin memperbesar atau mengecilkan atau merubah posisi, tadinya menghadap ke timur kita rubah ke barat gitu. Jadi di sini dapat kita lakukan atau kita pahami. Nah, ini ada yang saya sebutkan tampilan atau sembunyikan panel kiri. Jadi panel yang sebelah kiri ini yang akan kita sembunyikan atau tampilkan. Jadi Bapak Ibu sambil boleh mencoba langsung ya. Saya coba nah ini saya klik lagi di keyboard. Nah, ini untuk menampilkan kembali. Jadi gitu maksudnya Bapak Ibu. Sampai pada semua unsur-unsur objek itu bisa kita kendalikan. Mulai dari pindah objek, putar objek dengan Ctrl E, skala objek dengan Ctrl R, melepaskan objek dengan Escape, dan menduplikasi objek dengan Ctrl D. Nah, ini menduplikasi artinya membuat tanpa drag dari aset-aset yang ada di pojok kiri sini. Kemudian yang kedua ada tentang artinya aplikasi yang saat ini kita gunakan, versi aplikasi. Dan yang selanjutnya adalah 3D asset. 3D asset. Nah, ini adalah 3D asset ya. Selanjutnya skybox. Ya, skybox. Ada lagi kita bisa melihat memilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini jadi seolah ada halaman Bapak Ibu. Ya, kemudian musik. Kita bisa menggunakan musik untuk musik background dari aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya adalah interaksi. Nah, interaksi di sini adalah ada standpoint, pop-up, YouTube untuk melihat konten-konten yang dari YouTube kita masukkan, kemudian portal, kemudian ada gambar custom. Nah, selanjutnya di menu 3D ini ada lingkungan dan bidang dasar, ada struktur, ada objek statis, kemudian ada objek beranimasi. Lingkungan bidang dasar maksudnya ya 3D animasi untuk bidang dasar ini adalah aset-aset yang kita bisa gunakan seperti tehel atau lantai atau bangunan-bangunan atau ruang kelas. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan yang perancangan media yang akan nantinya kita akan buat. Seperti yang sudah saya contohkan, saya tarik saja yang sudah di-download. Nah, ini adalah lingkungan atau bidang dasar. Kemudian struktur. Struktur di sini adalah bangunan hampir sama bidang dasar. Ya, ini bisa diedit Bapak Ibu sebagai ini misal bangunan ini, ya, ruangan ini kita bisa edit, tambahkan. Ada di sini juga ada pagar ya, ada beberapa bangunan pagar atau tiang-tiang. Kita mau tutup bagian yang terbuka ini, kita bisa ambilnya aset dari sini. Misal ini tembok putih, ya, kita masukkan, rapatkan, kita ukur, ya, ini kita paskan, kita dari sisi apakah betul sudah tertutup atau tidak, ini kita bisa atur. Ada pintu,
bingkai pintu kita membuat pintu, untuk membuat bangunan. Nah, ini boleh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah objek statis. Objek statis ini diantaranya itu ada apa ya? Ada kursi, ada alat-alat, atau ada kendaraan juga, kemudian ada tanaman. Nah, ini banyak. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil aset-aset yang sudah disiapkan. Dan berikutnya adalah objek beranimasi. Nah, beranimasi artinya objeknya bergerak. Arti misal pekerja atau siswa, ya, ada siswa atau ada apa ya, pohon-pohon. Kebanyakan di sini orang-orang yang atau aset-aset yang bergerak. Nah, saya tarik masuk, ya, saya posisikan di dia posisi duduk, ya. Kita putar, kita kembalikan, kemudian kita geser ke atas, sedikit. Nah, ini kita akan pelajari Bapak Ibu bagaimana mengatur aset dalam membuat konten. Jadi, nah, di sini ada player. Ini adalah player, artinya di mana inilah posisi pada saat kita memainkan media itu. Jadi posisinya di sini player ini adalah ibaratnya adalah diri kita atau siswa kita yang pada saat mengakses aplikasi atau media dari VR. Nah, jadi jika objeknya awalnya menghadapnya keluar, maka ini juga yang akan tampil. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan awalnya mau menghadapnya kemana, walaupun nantinya di saat siswa tersebut sudah masuk, itu siswa itu sendiri bisa mengatur posisi mau melihat kemana, karena ini 3 dimensi, jadi boleh melihat semua sisi ruang, baik mulai dari atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Jadi baiknya nanti pada saat membuat media, objeknya awalnya diarahkan menghadap kemana. Misal siswa mau masuk pintu, ya bagusnya menghadapnya awalnya menghadap ke pintu sebelum untuk melanjutkan di mana siswa atau aset tersebut diarahkan nantinya selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebelah kanan, ya, daftar objek dan properti. Daftar objek adalah daftar yang kita masukkan di skin ini, Bapak Ibu. Nah, ini kan boot biru, ini tembok, ya, ini dia menyesuaikan. Nah, selanjutnya adalah properti. Properti di sini ini adalah posisi, rotasi, dan skala. Jadi kita mau posisikan, mengatur besarnya objek, Bapak Ibu juga bisa mengatur dari bagian properti ini, mulai dari posisinya. Kalau belum pas, kita cari rotasinya, skalanya. Nah, kemudian kunci objek dikunci, artinya dia tidak akan berpindah setelah objek itu kita kunci, sehingga media pada saat membuat atau memasukkan media lain itu tidak berubah posisi atau berubah arah. Nah, yang penting Bapak Ibu perlu diperhatikan juga di sini tingkat kompleksitas skin. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, ini adalah ruang atau batasan maksimal ukuran vertex yang Bapak Ibu nanti buat.
saat membuat media pembelajaran. Ini batasannya Bapak Ibu. Jika misal maksudnya saya masukkan bangunan ini atau apa ya, ini agak besar ini, Desa Wairebo, saya masukkan, ya. Maka verteksnya akan bertambah Bapak Ibu. Ini adalah ukuran. Ini makin ke kanan dia akan makin merah. Warnanya akan berubah merah, artinya batasan itu harus diperhatikan. Jika verteksnya sudah melebihi ambang maksimal, maka kita tidak bisa menambahkan kembali aset-aset. Nah, solusinya itu jika kita menggunakan aset yang banyak, solusinya adalah menggunakan portal. Jadi kita membuat skin. Bapak Ibu membuat skin lebih dari satu, sehingga alur medianya itu ada masa atau ada ruang, sehingga media yang kita buat itu maksimal penyampaiannya. Jika hanya satu skin, maka batasnya adalah hanya sebatas ini. 1 juta vertex. Ya. Nah, itu adalah salah satu solusi untuk membuat media jika Bapak Ibu menggunakan skin. Di dalam satu skin itu menggunakan banyak media-media atau aset ya. Saya kira sampai di sini untuk penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita akan lanjut untuk penggunaan atau pengoperasian, bagaimana mengatur aset-aset sehingga mudah dijalankan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Pak Pri, mau nanya. Ya. Tadi yang ini misalnya posisi tempat duduknya nih, kita mau geser ke kiri atau ke kanan tuh caranya gimana ya? Seperti tadi kan bisa diarahkan tuh, mau ke kiri atau ke kanan. Oh, siap. Ya, ini seperti ini Pak ya? Iya benar. Misalnya dia posisi lagi duduk nih, gimana supaya dia kalau kita ambil dari asetnya itu kan dia hadapnya ke kanan kan? Siap. Ya Ya. kan. Jadi, seperti yang duduk, yang lagi cewek yang lagi duduk nih, tadi kan posisinya kan hadapnya ke kanan nih. Ya, betul, Tadi Pak, Pak betul, Pri betul. bisa digeser ke depan ke belakang atau gimana? Oh iya Pak. Oke. Jadi kita Makasih, Pak. masuk di penjelasan penggunaan fitur-fiturnya Pak ya, aset-asetnya. Jadi saya harap Bapak Ibu penjelasan yang tadi barusan itu sudah dapat dipahami dan mudah dimengerti Bapak Ibu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, syarat untuk memasukkan aset adalah aset harus di-download. Ya. Bapak Ibu harus mendownload aset-asetnya sehingga asetnya bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan dalam membuat konten-konten pembelajaran. Nah, pertanyaan Pak Hasan tadi bagaimana mengatur? Baik, saya akan memasukkan satu ini ya. Kita akan memasukkan satu objek beranimasi. Ya. Kalau kita mau Bapak Ibu pengennya orang asetnya tersebut duduk, ya cari posisi di aset atau orang yang sedang duduk. Ya. Oke, saya zoom. Ya, tinggal di zoom menggunakan mouse itu lebih mudah Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang saya mau posisikan aset ini itu menghadap dia duduk di kursi ini. Jadi caranya adalah kita klik aktifkan dulu asetnya. Kemudian ini kan modelnya kerucut ya. Jadi kalau Bapak Ibu bentuknya kerucut, maka perintahnya di sini adalah dia akan menggeser. Kalau kerucutnya ini, nah, kita mau tinggikan, kemudian kembalikan ke posisi. Perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, jangan sampai
kakinya tenggelam. Jadi harus diperhatikan, jangan hanya fokus pada posisi kursi, tapi kita posisinya lihat juga posisi aset-aset yang lainnya. Jadi sepatunya, kakinya, ya ini harus diperhatikan. Nah, ini untuk mengatur posisi asetnya, untuk menggeser ke atas, ke bawah, kiri, kanan, atau ke depan. Jadi nanti pada saat bagian kerucut ini kuning, ya berubah warna, ini kan hijau. Jadi kita mau aktifkan, kita mau geser ke atas. Jadi klik dulu sampai hijau ini berubah jadi kuning. Nah, ini baru bisa digeser. Begitu juga yang di merah, dia harus berubah jadi kuning. Gitu. Nah, untuk merubah asetnya, menggunakan keyboard seperti yang di bantuan tadi, kita menggunakan tombol huruf E di keyboard, silakan diklik. Maka ini merubah asetnya sudah bisa dilakukan. Jadi tinggal diputar saja. Nah, tadinya dia kerucut W, ya kita klik atau tekan huruf W di keyboard, maka dia akan berubah kerucut. Jika kita klik E, dia akan berubah kerucut tadi merubah jadi lingkaran. Kemudian R adalah kotak. Ini kotak maksudnya ini memperbesar, ya, artinya tidak simetris nantinya. Gitu. Oke, Ctrl Z saja. Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan langsung. Nah, saya mau asetnya diputar karena posisinya ingin memposisikan di kursi bagian ini. Jadi saya harus butuh lingkaran. Nah, kemudian kita klik, kemudian tahan pada mouse, klik kiri, kemudian kita mutar. Silakan Bapak Ibu putar sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Setelah itu kita ukur, mungkin ini sudah sedikit sudah sesuai, maka kita mau geser asetnya, mau diarahkan ke kursi. Kita klik huruf atau tombol di keyboard W. Kita klik warna merah, karena kita mau geser ke kanan, kita geser. Oke, kemudian yang biru kita mau arahkan ke depan sedikit. Gitu. Nah, ini. Ya. Nah, coba lihat di sisi apakah sudah sesuai. Nah, sedikit mau digeser ke kanan lagi. Kira-kira ini apakah sudah sesuai? Ya, silakan Bapak Ibu mengatur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, apakah cukup sesuai. Ya, sekira ini ya, cukup ya. Kemudian saya mau tambahkan, ada pekerja yang sementara berbicara. Saya download dulu, kemudian saya geser, drop ke dalam. Nah, dia sudah berada di skin. Nah, ini kan posisinya sementara tidak logis Pak ya. Dia berada antara kursi dan meja, harusnya dia keluar. Jadi kita geser, silakan Bapak Ibu mau mengaturnya. Kita mau angkat sedikit. Diperhatikan jangan sampai kakinya agak melayang. Kita geser, perhatikan. Oke. Nah, ini sudah jadi ya untuk saat ini. Saya mau aset ini, player ini saya mau putar dulu. Dia menghadapnya ke dalam. Iya. Oke, sedikit dulu. Oke. Nah, kita inginnya player ini, pemain ini atau siswa ini nantinya dia akan mengarah ke player atau aset pekerja ini. Nah, caranya itu adalah kita ke menu di tanda panah 2 ini, Bapak Ibu diperhatikan. Ya, kita masukkan standpoint. Standpoint. Nah, standpoint ini adalah perintah, ya, perintah untuk playernya diarahkan mendekati aset yang kita akan buat. Jadi ini adalah standpoint.
Nah, tekniknya Bapak Ibu sama tadi pengaturannya W, E, dan R untuk merubah-merubah. Kita ingin mengatur posisinya. Syaratnya Bapak Ibu, kita geser, kita majukan dulu Bapak Ibu ya, adalah saya jajarkan dulu. Ini sangat perlu kehati-hatian. Saya jajarkan wajah atau muka dari playernya. Jadi ini harus sejajar, harus pas. Ini harus pas. Ya, kita ukur dulu. Nah, oke, ini sudah pas. Standpoint-nya sudah pas. Maka kita gesernya ke sana, Bapak Ibu. Kita mau arahnya di player ini. Ya, ini dia. Nanti, oke, nah ini dia. Nah, Bapak Ibu, gini kan posisinya lurusnya tidak sejajar ya. Kita mau standpoint-nya agak miring sedikit, pas dengan player. Ya, kita putar sedikit, ya, kita tekan huruf E keyboard sedikit, ya. Nah, kita anggap sudah menghadap pas ke sana dengan playernya. Nah, ini adalah perintah seperti yang disimulasikan kemarin di pertemuan pertama. Standpoint ini ada pada saat kita arahkan, ada titik putih ya pada saat menggunakan fitur viewer, tanda putih di tengah di aplikasi itu kita arahkan menuju ke titik standpoint ini. Maka playernya akan maju dengan sendirinya. Player pasti akan maju dengan sendirinya. Nah, adapun standpoint yang kedua, ya, standpoint yang kedua tidak akan muncul jika urutan standpoint-nya sudah benar. Jadi standpoint kedua akan muncul jika player sudah mencapai standpoint pertama. Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau apakah tidak mengganggu standpoint pertama dan standpoint kedua jika player, jangan sampai playernya bingung mau kemana. Nah, tentunya standpoint itu akan teratur munculnya sesuai dengan urutan standpoint yang sudah kita atur di daftar standpoint ini. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di standpoint ini, ya, setelah di player berada di standpoint ini, kita mau munculkan apa di sini? Kita mau perintah apa? Nah, perintahnya kita ingin ada penyampaian dari orang ini. Misal, makanya kita pilih pop-up info. Kita masukkan pop-up info. Ya. Pop-up infonya kita mau posisikan di mana Bapak Ibu? Itu tergantung kemauan atau kreativitas Bapak Ibu. Nah, kita arahkan dulu, kita betulkan posisinya, kita putar. Ya, anggap bahwa playernya sudah berada di standpoint, maka titik putih berikutnya yang ada di aplikasi viewer itu kita arahkan ke pop-up. Maka akan muncul pesan apa yang akan kita tampilkan pada hari ini. Ya, pop-up-nya misal pesannya selamat datang perhatikan misal perintahnya, ucapannya adalah selamat datang, kemudian
akan memunculkan gambar. Nah, berarti kita butuh gambar custom. Kita masukkan lagi gambar custom. Ya, di sini. Ya, gambarnya kita mau posisikan di mana, Bapak Ibu. Nah, ini harus jangan juga agak terlalu tinggi, jangan sampai siswanya malah mendongak ke atas terlalu lewat. Ya, kita gesernya ke bawah saja supaya tidak terlalu tinggi. Ini kita geser keluar. Kita mau tampilkan di mana? Nah, kita mau tampilkan, misal saya rubah posisinya dulu, saya putar. Kita mau pasangnya di ini, Mbak, di tembok hitam ini. Ya. Apakah dia sudah sejajar? Kalau sudah sejajar, oh ini digeser keluar sedikit. Iya. Nah, ini Bapak Ibu diperhatikan lagi dalam penyusunan aset ini jangan bertumpu. Ini sebenarnya lebih bagusnya dia berada di posisi ini saya. Ya. Nah, misal di sini, supaya ini ya tidak bertumpuk di satu aset dengan aset yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat memasukkan gambar. Silakan Bapak Ibu memasukkan gambar. Kita pilih di masukkan, ya, masukkan gambar, kemudian tergantung di penyimpanan Bapak Ibu. Nama filenya apa yang cocok atau sesuai. Misal ini ya, ini sudah gambar. Misal ini adalah informasi dalam bentuk gambar. Ini juga boleh Bapak Ibu, misal ini adalah ruangan, di sini ada animasi gambar ucapan selamat datang. Ya, kita buat di dalam bentuk JPEG, Bapak Ibu. Settingnya apakah di PowerPoint atau Photoshop, kita bisa masukkan di sini, selamat datang di ruangan kelas 10, misal. Nah, ya, tapi perintahnya bukan hanya bukan sebagai aset yang pembelajaran, bukan informasi, hanya sifatnya ucapan kayak seperti spanduk begitu. Nah, ini juga boleh digunakan di sini. Misal Bapak Ibu membuat skin lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah ada tiang bendera, ada lapangan upacara, kemudian ada pintu gerbang. Di pintu gerbang itu Bapak Ibu pengennya ada di situ selamat datang di SD atau di SMP. Di sini aset gambar custom bisa dimanfaatkan demikian. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, ya ini kan sudah masuk Bapak Ibu ya, sudah ada. Apakah informasinya dalam bentuk gambar? Ini sudah bisa kita masukkan. Nah, kemudian kita playernya akan berada menuju ke meja berikutnya. Jadi playernya, siswanya kita arahkan ke meja berikutnya. Standpoint ini bisa kita duplikat saja, supaya tidak merubah atau tidak mengatur kembali mesti sejajar dengan wajah player ini. Ini kan agak ribet ya kalau kita mau geser-geser standpoint satu-satu, pasti harus mengukur. Jadi syaratnya ya cukup di Ctrl D saja untuk copy aset, duplikat aset, kemudian kita geser saja posisinya kiri kanan. Jangan digeser atas bawah karena pasti akan merubah struktur yang sudah sesuai dengan player. Jadi tidak usah digeser atas bawah. Cukup kiri, kanan, atau depan, belakang. Kemudian merubah posisinya. Nah, selanjutnya
player akan berangkat dari sini. Nah, dari standpoint pertama ke standpoint kedua ini kan agak miring Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu mengatur kembali posisinya supaya standpoint yang warna kuning ini betul-betul menghadap sejajar dengan standpoint pertama. Kita ubah kembali, Ctrl E, kemudian kita pilih bagian atas karena kita rubah posisi rotasi menghadapnya. Kita klik sampai dia warna kuning, kemudian kita klik, kemudian tahan, kita rubah, geser mouse-nya. Nah, apakah di sini sudah sesuai? Nah, itu tergantung kemauan atau kreativitas Bapak Ibu. Nah, di sini apa yang akan ditampilkan berikutnya? Apa pesan yang akan ditampilkan di bagian ini? Ini sama prinsipnya di pertama Bapak Ibu. Tergantung dari keinginan Bapak Ibu. Sesuai dengan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Jadi bagaimana Bapak Ibu sampai di sini ada yang kurang paham sebelum kita lanjut? Bagaimana Bapak Ibu? Nampaknya nih yang menyesuaikan ini standpoint-nya ini masih agak sesuatu nih. Masih tadi saya buat ya? ribet ya kan, bisa larinya kemana-mana ini. Gimana cara maju mundur kan ini memang butuh ini nih, butuh apa namanya nih? Butuh tutorial juga nih. Biar lebih gampang. Ini pasti bukan saya aja nih. Mungkin semua guru kok ini jadi begini, duduknya jadi miringnya ke atas. Waduh, ini. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, Pak Hasan. Ya. Jadi tinggal Bapak Ibu Bapak mengaturnya saja, posisinya ini saja. Ya. W, E, dan R. Jadi itu aja, Pak. Iya, ini W, E, dan R ini memang kelihatannya sih gampang, tapi begitu dipraktekkan sesuatu, ya kan? Kalau untuk yang sesuatu ininya, mungkin Pak karena barusan. Iya, baru. Kalau untuk yang ininya, yang objek ininya udah oke. Sekarang yang untuk standpoint-nya ini, yang untuk pemainnya ini yang sesuatu. Kalau untuk ininya, yang objeknya ini mungkin lebih gampang, nggak begitu susah, ya kan? Yang untuk pemainnya ini yang playernya yang memang agak sesuatu. Iya, betul, kita memang harus cukup detail sehingga playernya tidak kebingungan aksesnya kemana. Jadi strategi saya mantapkan satu standpoint, ya. Kalau standpointnya sudah sejajar, ya, atas, bawah, kiri, kanan itu pas dengan wajah player, yang bagian kuningnya itu lewat dikit ke lingkaran itu tidak jadi masalah, Pak. Yang jelas bagian kuningnya ini yang harus sejajar dengan wajah si player nanti. Nah, setelah itu sudah maksimal, jadi jangan Bapak rubah posisi atas ke bawah lagi, karena itu pasti akan merubah target playernya nanti, Pak. Tinggal jika standpoint yang pertama sudah maksimal, paling hanya perintah geser kiri kanan saja, geser kiri kanan, ya, kemudian merubah posisinya menghadap menghadapnya, posisi menghadap standpointnya harus disesuaikan. Jangan antara standpoint pertama, ya, yang standpoint kedua agak miring, kuningnya tidak kelihatan. Jadi targetnya pasti player itu pasti tidak dapat. Dan kedua, jangan tidak menggunakan atau penggunaan aset standpoint dari standpoint berikutnya itu tidak menggunakan jarak yang agak terlalu jauh. Misalkan standpoint playernya kita ukur, misal kita klik playernya. Nah, ini jelas kelihatan. Ini sudah maksimal, artinya sudah mantap.
sudah bagus untuk dimainkan. Ya, ini juga sudah dari standpoint pertama ke standpoint kedua itu sudah jelas kelihatan. Nah, yang berikutnya mengaturnya klik ya, supaya misal saya contohkan ini Pak ya. Ini kan tidak ada yang aktif, yang player saja yang aktif. Saya misal satu tidak biar aset satu pun tidak ada yang aktif. Nah, ini kan tidak jelas. Jadi kita mau mutarnya bingung. Ini kan ini. Jadi biar tidak bingung, kita langsung ke player saja dulu. Ya, misal ini. Pasti arahnya ke player. Jadi target kita mengatur klik kanan itu lebih terarah. Beda jika di aset tidak ada yang aktif. Nah, ini. Atau standpointnya kita mau klik aktifkan, pasti targetnya biar kemana, ke atas, ke bawah, pasti targetnya selalu berada pada target yang sementara aktif atau aset yang sementara aktif. Beda kalau tidak ada aktif sama sekali, pasti ini. Jadi liar ceritanya Pak. Ini bentuk supaya memudahkan Bapak Ibu untuk pengaturan dalam membuat media dengan aset ini. Kita klik saja, klik kiri, kemudian klik kanan. Silakan Bapak Ibu mengaturnya mau dari belakang, atas, bawah, itu tidak akan pernah lari atau tidak pernah keluar dari target yang kita aktifkan. Itu salah satu bentuk strateginya biar lebih mudah Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Hasan sudah bisa buat ini ya, medianya. Kita coba ada ruang kelas ya, atau ruang rapat boleh. Silakan Bapak Ibu mencari mana yang lebih bagus. Ada beberapa yang sering bertanya apakah sesuai, apakah materi pembelajaran itu semua sesuai ya dengan alat-alat atau aset. Jadi tanpa, kalau misal kesesuaian diukur dengan kesesuaian, ya mungkin ada mata pelajaran yang masih terbatas asetnya. Nah, adapun caranya untuk mengajukan aset itu boleh. Kita tidak dapat memasukkan aset sendiri. Nanti dari tim Melia Lab sendiri akan memasukkan. Jadi Bapak Ibu bisa request aset yang ingin dibuatkan gitu. Nah, ini ada ruang kelas. Ya. Ini ada ruang kelas. Saya geser di sini saja. Ya. Nah, ini kan kosong Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan saja, mau dalam bentuk cerita atau apa, silahkan Bapak Ibu kreasikan atau menggunakan alam yang ini ya. Ini. Oke, saya zoom out dulu. Nah, misal ini. Nah, ini kan misal pelajaran biologi. Ya, pelajaran biologi. Kemudian saya masukkan aset beranimasi, misal binatang atau ada peneliti, ini juga boleh. Asetnya peneliti. Ya. Oke, kita geser masuk. Oke, sudah. Kemudian binatang, kita cari binatang atau hewan. Hewan apa ya? Ini ya, oke ada. Ini dia. Pelajaran biologi, sejarah atau apa. Nah, ini boleh. Kita selesaikan saja. Oke. Kita tambahkan objek statis, misal pohon. Ya.
Di bagian sini ada beberapa pohon. Iya. Kita mau beri kolam ya air ya di kolam ini. Bisa juga Bapak Ibu. Kita tinggal cari airnya di mana. Nah, ini ingin membuat satu ruangan tertentu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, silakan di struktur, masuk di menu struktur ini, aset 3G struktur ini, pilih bangunan atau tembok. Ya, silakan Bapak Ibu menggunakan tembok-tembok itu secara bagaimana media yang Bapak Ibu buat. Nah, ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ibu? Ya, sedikit Pak bertanya. Iya. Itu yang kalau mau kembalikan kan misalnya kalau untuk merubah itu kreatornya tadi kan di Ctrl E, tapi kalau mau kembali posisi itu yang kerucut-kerucutnya Pak diapakan? Kembali ke posisi semula. Tadinya dari kerucut ke lingkaran, Bu, ya? Ya, dari sekarang lingkaran yang kerucut. Lingkaran ke kerucut itu kalau kerucut W. Oh, oh Iya. oh, Pak ya. W, lingkaran E, R adalah box segi 4. Nah, ini gunanya untuk memperbesar asetnya. Mungkin asetnya agak-agak kecil, bisa dilebarkan sedikit. Mungkin asetnya playernya atau bukan player ya, asetnya mau dilebarkan, ditinggikan tanpa merubah bagian bawah ya, tinggal diatur saja Bapak Ibu. Oke. Pak Pri, Ya. ini saya hampir dapat standing point-nya. Cuma ini ada pertanyaan dari guru-guru lain nih. Pas sama dengan ini waktu di download ini masih ada guru yang masih terlock ininya nih. Yang ini standing point-nya masih terlock, semuanya masih terlock. Ini tandanya pas pertama belum dimasukin kode ya Pak ya, Pak Apri? Ya. Kalau semua propertinya ini masih terlock tuh karena mungkin Ya. belum. Itu seandainya itu terjadi, apakah kita harus install ulang atau ada cara yang gampang? Kalau dia masih terlock nih, apakah ada tinggal cara masukkan gampang? akun, Pak. Masukkan akun yang sudah berlisensi, Pak. Oh, tinggal masukin akun aja ya? Iya. Oke. Ya. Ya mungkin dia Bapak Ibu, ini kan kalau saya keluar di bagian ini, Pak. Ini pasti tidak menggunakan akun yang berlisensi. Nah, Oke, tandanya Bapak Pak Hasan nanti tinggal cek bagian sini saja. Kalau dia tidak menggunakan akun, berarti diarahkan saja untuk masuk dengan menggunakan akun itu, supaya aset-asetnya itu semua terbuka. Oke, terima kasih Pak Apri. Iya. Ada Bapak Ibu? Pelajaran-pelajaran yang lain Bapak Ibu boleh kita silakan lihat mencari aset, misal kimia, biologi, fisika. Ya. Ingin memasukkan apa ya tadi bagian sini asetnya. Ya, ini ingin memasukkan memasukkan audio dari rekaman atau upload file, ini boleh Bapak Ibu di bagian sini. Silakan, sama halnya mencari gambar tadi. Masukkan gambar, cari di mana folder file yang akan kita masukkan, baik itu audionya atau videonya, ini boleh Pak. Dari rekaman rekam langsung boleh, sisa diklik saja, rekam, bisa saya rekam. Halo, selamat datang anak-anak. Silakan perhatikan gambar di samping. Semoga pembelajaran hari ini lebih mudah dan mudah dipahami. Terima kasih. Nah, misal saya saya play. Selamat datang anak-anak.
sangat dimudahkan Bapak Ibu. Tanpa rekam dari aplikasi dari luar, Bapak Ibu bisa rekam langsung dengan kualitas suara yang cukup jelas, tidak kalah dengan audio-audio rekaman menggunakan platform aplikasi lain, Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan, Pak? Sedikit Pak Hapri. Oh, ya Pak Nurdin, selamat datang Pak, selamat bergabung. Sudah dari tadi bergabung Pak, saya Oh, terus dari tadi. siap Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak? Saya mau tanya ini tentang katakanlah kalau di kimia itu bisa enggak kalau katakanlah satu gelas kimia misalnya atau gelas lah seperti itu ada cairan di dalam, kemudian saya panaskan cairan itu, ada katakanlah gambar api di bawahnya dan bisa ada perubahan warna di dalam gelas. Bisa enggak dibuat seperti itu di ya, terima kasih Pak, pertanyaan sangat baik. Untuk memasukkan aset berobjek beranimasi ada Pak apinya, sisa Bapak nanti cari ini ya. Kita membuat eksperimen misal ini, ya ada asetnya. Aset api itu ada Pak, asap ada, itu kita bisa masukkan, gelas pun ada. Tapi mungkin untuk merubah warna dari yang tadinya kuning itu sepertinya saya belum lihat Pak. Artinya kita belum bisa untuk melakukan itu. Di VR ini hanya prosesnya menampilkan aset yang sudah ada, baik itu yang diam atau yang beranimasi. Kemudian tinggal kita tambahkan informasi-informasi. Misal kimia Pak ya, kita cari strukturnya. Misal gelas ya, ini kan ada ini ya. Ini Pak ya. Cocok ini Pak ya. Saya masukkan ke laboratorium. Jadi silakan mencari aset yang ada di Melia Lab itu, misal meja Pak, bisa kita tambahkan meja. Kemudian ya, saya sesuaikan dulu Pak. Ini sepertinya agak-agak ini ya. Misal ini sementara berada di ruangan lab kimia Pak ya. Nah, misal ini adalah gelas Pak ya, atau apakah? Ini ada gelas kimia, ada magnet. Ya. Nanti Pak tambahkan aset. Kita cari langsung Pak di sini saja. Misal api. Enter. Ya, mudah-mudahan langsung terbaca Pak asetnya. Ya, misal ini ada api. Kita masukkan. Oh, terlalu besar kayaknya Pak. Ini aja. Saya perkecil sedikit. Iya, ini terlalu besar ini Pak, apinya. Silakan disesuaikan saja Pak. Cari tadi ini apinya.
terlalu besar. Ya. Nah, saat ini. Oke. Oh, lewat. Ini terlalu tinggi. Saya hapus dulu, Pak ya. Saya ganti yang kecil. Nah, dipersingkat dulu, Pak ya. Mana tadi? Misal ya, ini kelas. Nah, nanti Pak, tinggal nanti playernya. Ya, playernya saya masukkan dulu, Pak ya. Saya geser, saya pindahkan ke ruangan sebelah. Untuk memudahkan. Misal playernya, siswanya, playernya berada di bangku belakang. Ini. Saya putar saja. Ya, jadi playernya akan maju ke depan, Pak. Jadi tinggal kita tambahkan standpoint, ya standpointnya. Apakah sudah pas? Kita sesuaikan dulu. Oke. Geser ke bawah, kita putar. Ini agak lama, Pak ya, tergantung. Oke, kita ukur. Oh, belum pas. Kita geser. Oke. Nah, ini sudah pas, Pak ya. Oke, kita pindahkan arahnya ke mendekati gelas ini. Jadi berarti si player atau siswa itu diarahkan maju ke depan jika melihat standpoint ini. Nah, selanjutnya Bapak bisa mau di sini kan ada papan tulis, Pak ya. Ada papan tulis. Nah, kita ingin tampilkan informasi di papan tulis ini. Tinggal kita tambahkan menu gambar custom. Kita gambar yang akan kita tampilkan di sini. Nah, ini gambar. Kita rubah lagi posisinya supaya sejajar. Kita kan tidak bisa menulis langsung di papan itu, Pak. Jadi kita mainnya lewat ini saja, menu-menu ini, aset-aset ini, Pak. Oke, kita geser. Ya. Nah, sisa kalau sudah pas, Pak, kita tinggal memasukkan gambar. Nah, gambar apa yang akan kita masukkan? Saya lihat dulu, Pak. Misal ini ya, apa ya? Oh, ini terlalu lewat. Yang PNG, Pak ya. Nah, ini dia. Nah, artinya materi yang ditampilkan bisa boleh dalam bentuk pertanyaan, nanti kita buat di PowerPoint, kemudian kita snipping tool dalam bentuk PNG, Pak ya. Kemudian kita masukkan. Kita bisa edit di PowerPoint, kemudian kita screenshot dengan menggunakan aplikasi bawaan Windows, yakni snipping tool. Nah, kita crop, kemudian kita masukkan nantinya untuk dimasukkan di media kita. Maka tergantung kreativitas Bapak Ibu apa yang akan ditampilkan bagian sini. Apakah hanya informasi ataukah itu hanya sebuah pertanyaan dalam bentuk gambar? Nah, ini boleh diteliti. Misal, silahkan lihat
gelas kita masukkan di sini Pak ya. Silakan lihat gelas yang ada di depan, perhatikan ini apakah tergantung dari materi yang mau disampaikan Pak. Nah, bisa juga dalam bentuk pop-up info. Pop-up infonya ini Pak ya. Ini. Saya ubah posisinya. Ya. Oke. Set ke bawah terlalu tinggi. Jadi target kita bukan bagian sini saja, Pak. Artinya siswa, si player nanti ini jadi tolak ukur, Pak. Jangan sampai terlalu mendongak ke atas pada saat VR-nya sudah dimainkan. Nah, kita mau masukkan pop-up info atau papan informasi apa yang mau disampaikan. Silakan siswa memperhatikan gambar di papan tulis. Berarti siswa dari sini dia akan mengarah ke papan tulis. Apa yang disampaikan di papan tulis? Nah, seperti inilah yang tampil. Tergantung dari pesan yang Bapak buat dalam bentuk PNG itu. Saya kira itu, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak? Terima kasih Pak Hapri. Iya. Dalam bentuk audio pun boleh, Pak. Ya. Artinya di gambar custom di sini, Pak, di pop-up info boleh dalam bentuk audio. Tanpa seolah-olah siswa itu berada dengan bapak gurunya, berada dengan ibu gurunya karena suaranya yang muncul, tuh, bukan suara rekaman dari orang lain. Jadi ibaratnya bahwa memang target dari aplikasi VR ini melalui Melia Lab ini prinsipnya VR adalah kebiasaan atau di lingkungan nyata kita pindahkan ke lingkungan dunia maya. Jadi seolah-olah ruang kelas kita pindahkan ke virtual, secara virtual. Saya kira itu Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Atau ada mau ditambahkan Pak ya? Pak Mas Andre, ada yang mau ditambahkan? Mungkin untuk aset-aset mungkin ya Pak, yang pengiriman beta, mungkin ada yang bertanya-tanya kalau misalnya ada aset yang tidak ada sesuai dengan mata pelajaran atau yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa request nih ke tim Melia Lab melalui ada menu pengiriman beta tadi yang terlewat ya, dijelaskan oleh Pak Hapri. Iya. Nah, di beta itu ada request misalnya Bapak Ibu ada aset 3D misalnya pengen sekolahnya dibentuk secara virtual aset 3D-nya, jadi bisa melakukan memilih menu pengiriman beta tadi sesuai dengan kebutuhannya. Untuk aset 3D nanti akan diarahkan formnya, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi form penjelasannya apa saja aset yang 3D yang dibutuhkan, nanti akan diproses oleh tim Melia Lab setelah Bapak Ibu mengirimkan form tersebut. Kurang lebih untuk pengerjaannya sekitar 2 hingga 3 minggu Bapak Ibu untuk aset 3D maupun skybox dan yang lain-lain. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya Pak Hapri. Siap. Makasih Pak. Jadi Bapak Ibu beberapa bulan kemarin kan sudah ada versi ini ya. Jadi sudah ditambahkan beberapa aset yang para pelatih-pelatih yang kemarin yang sudah mengusulkan. Ini saya lihat sudah ada penambahan aset-aset tersebut. Jadi Bapak Ibu juga boleh mengusulkan atau request aset-aset apa saja melalui menu pengiriman beta ini Bapak Ibu, mulai dari aset 3D, skybox dan BGM-nya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan Pak pada Bapak Ibu yang kesulitan masalah penggunaan fitur-fiturnya? Jadi baiknya Bapak Ibu mendownload secara keseluruhan dulu. Ya kalau memang tidak dibutuhkan asetnya ya bisa ini diganti dengan aset yang lain yang merasa
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan konten pembelajaran. Jadi yang belum ini ya, saya mencoba menampilkan kembali dalam bentuk asetnya biar yang disampaikan tadi melalui aplikasi kreatornya itu nyambung dengan di aplikasi viewernya. Jadi Bapak Ibu diharap menginstal aplikasi Android di Meleleb di Play Store. Jadi ini, ya, ini adalah my skin. Jadi skin saya Bapak Ibu yang sudah saya buat, menggunakan 2 skin. Ini akan langsung terbaca atau muncul saat Bapak Ibu sudah menyimpan asetnya menggunakan akun yang Bapak Ibu pasang di aplikasi kreator. Jadi saat membuka aplikasi Android, harus akun yang terdaftar di aplikasi tersebut adalah akun yang sama dengan yang digunakan di aplikasi kreatornya. Jangan sampai ada sedikit ini ya Pak ya, bukan faktor kesengajaan, tapi mungkin agak kurang keteliti, sehingga beda email yang akun yang digunakan di kreator, beda juga yang di viewer. Nah, otomatis akan tidak muncul aplikasi yang sudah Bapak Ibu buat di aplikasi viewer. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya buat. Ya. Oke, saya pilih. Oke, tinggal tunggu prosesnya. Jadi seolah-olah ini saya adalah sebagai siswa. Jadi kode kelas itu sudah diberikan ke siswa. Jadi siswa tinggal menggunakan aset 3D-nya. Ini tanpa menggunakan kacamata VR. Terlebih lagi menggunakan kacamata VR, pasti siswanya akan sangat minat belajarnya mungkin insya Allah akan lebih aktif dengan metode pembelajaran yang baru ini. Nah, ini Bapak Ibu. Mohon maaf, Pak Apri tidak tampil share screen-nya. Tampil. Oh iya ya. Oh, maaf. Ya. Jadi ini tampilan dalam bentuk aplikasi Android viewer. Nah, ini ada titik putih Bapak Ibu. Ya, titik putih inilah menjadi target, artinya yang akan diarahkan ke fitur-fitur aset informasi yang digunakan. Misal ini pop-up. Nah, pop-up ini hanya memberikan informasi. Hai, silakan masuk di perpustakaan untuk mendapatkan materi pembelajaran. Jadi karena gedungnya bangunannya adalah perpustakaan, tapi gurunya mengajar di perpustakaan itu tidak jadi masalah. Ya. Nah, kemudian karena fiturnya ruangannya tidak menggunakan pintu, otomatis siswa tidak mungkin tembus pintu, Pak ya. Ya, artinya secara logisnya tidak mungkin medianya siswa diarahkan langsung masuk di ruangan tanpa pintunya terbuka. Jadi kita singkat menggunakan portal. Jadi saya menggunakan portal. Ya, oke, next. Portal itu menghubungkan antara satu skin dengan skin yang lain. Jadi saya, Bapak Ibu, menggunakan 2 skin dengan nama yang masing-masing berbeda. Tidak disamakan skin 1 dan skin 2. Nanti sebentar dipraktekkan juga Bapak Ibu. Oke, sekarang memuat skin 2. Ya. Nah, ini kan langsung diarahkan ke pop-up. Playernya maju ke depan. Nah, saat berada di depan, ya, ada pop-up info. Nah,
siswa diarahkan untuk mengarahkan titik putih ke pop-up info itu. Nah, ini dia. Ya. Nah, pop-up infonya apa yang ditampilkan dari pop-up info tersebut? Selamat datang di Perpustakaan Semiotika Majid. Silakan mengisi buku. Kita beranggapan bahwa siswa tersebut sudah mengisi buku karena sudah berada di perpustakaan. Nah, kita siswa player akan memasuki menerima materi yang disampaikan. Nah, ini dia, kita arahkan ke standpoint-nya, titik putih diarahkan ke standpoint. Oke, agak lambat Bapak Ibu. Iya. Nah, setelah berada di standpoint kedua, siswa kembali diarahkan untuk mengecek pop-up info. Nah, materi hari ini adalah permainan bola voli. Sementara di proses mungkin agak lambat. Nah, silakan perhatikan penjelasan di samping. Ya, ini dia Bapak Ibu penjelasannya. Nanti siswa diarahkan. Nah, baiknya gambarnya menggunakan gambar yang cukup jelas. Mohon maaf, ini kurang jelas. Ini hanya screenshot dari buku, jadi agak kecil. Nah, ya. Nah, selanjutnya peserta diarahkan ke pop-up berikutnya, standpoint berikutnya. Jadi standpoint pertama, di standpoint kedua tadi ini Bapak Ibu, ini tidak muncul. Nah, standpoint kedua akan muncul jika player sudah mencapai standpoint sebelumnya. Oke, kita ke standpoint. Oke, playernya sudah maju. Iya. Nah, mendapatkan info pop-up info. Tergantung kembali lagi bahwa tergantung informasi yang disampaikan Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah, di bagian ini Pak ya, simpan Pak ya, simpan. Ya, kita beranggapan ya bahwa aplikasi media kita ini kita kerjakan cukup sampai sini. Mungkin selanjutnya bisa kita kerja mungkin beberapa jam ke depan. Bapak Ibu bisa menyimpannya. Kita simpan. Nah, kita klik akun kemudian simpan. Silakan memasukkan nama skinnya Bapak Ibu. Misal atau nama mata pelajaran Bapak Ibu boleh. Nah, silakan pilih jenjangnya. Jenjang SMA, SD, SMP, SMA, atau SMK, MAK, atau umum ini boleh. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan jenjang kelasnya atau jenjang sekolahnya. Nah, kemudian pilih mata pelajaran Bapak Ibu. Silakan disesuaikan. Misal SMK, saya cari dulu ada apa ya? Barang lah. Misal multimedia. Kemudian pilih kelasnya Bapak Ibu. Kelas 10 kalau SMA, ya SMA SMK 10, 11, 12 silakan disesuaikan. Kemudian simpan. Nah, proses penyimpanan itu sudah berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Semua aset yang Bapak Ibu masukkan itu akan di-scan atau dibaca untuk data-data tersebut kemudian akan disimpan. Nah, sudah tersimpan Bapak Ibu. Kita lihat skinnya, apakah tersimpan betul apa tidak. Nah, kita pilih klik menu skin. Nah, ini tadi Bapak Ibu skinnya
sudah tersimpan. Silakan ingin membuka skin yang sudah lama, yang sudah kita buat sebelumnya, tinggal klik skin mana yang mau diedit atau dirubah, kemudian muat skin. Misal saya berada sekarang yang aktif sekarang adalah skin ini, tutorial tadi. Saya masuk skin yang lain, misal ini, kemudian muat skin. Nah, tunggu proses skinnya seluruh sudah terbaca. Nah, baik, ini dia. Sudah selesai. Artinya skin yang kita akan edit sudah terbuka. Bapak Ibu tinggal mengeditnya kembali, ingin merubah atau apa. Nah, sekarang kita membuat kelas, Bapak Ibu, membuat kelas. Kita buat kelas, ya, memuat. Ini kan kelas yang sudah saya buat sebelumnya, Bapak Ibu ya, saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita ingin buat kelas baru, misal buat kelas baru, nama kelasnya apa, misal pelatihan. Kemudian kapasitasnya ya maksimal berapa, kemudian tersedia selama berapa hari, berapa jam. Nah, misal berapa maksimalnya, misal 30 orang. Kita tersedia bisa diakses ya, misal selama 6 hari gitu. Karena hari Senin sampai hari Selasa kita buat 0 saja, 0 jam ya. Kita buat. Tunggu proses. Nah, kode kelas sudah ada. Ini kode kelas inilah yang nantinya Bapak Ibu akan sebarkan atau serahkan ke siswa-siswa. Ya, siswanya juga diarahkan untuk menginstal aplikasi Melia Lab yang berbasis Android itu, Bapak Ibu. Nah, inilah kode kelasnya. Nah, bagaimana jika kode sudah skinnya atau medianya sudah tidak aktif? Kita setting saja. Setting. Kita tunggu. Suntik kelas. Oke, di sini Bapak Ibu ya, di sini belum kita masukkan skinnya. Jadi kita tinggal tambahkan skin. Kita aktifkan dulu. Ya, ini hanya kelasnya, skinnya belum ada Bapak Ibu. Mohon maaf saya lupa. Kita klik kelas pelatihan, kemudian klik tambahkan skin. Nah, kelas skinnya ada tutorial. Kita tambahkan. Oke, kita tunggu sampai proses menambahkan skin. Nah, skinnya sudah ada, Bapak Ibu. Sama dengan yang kelas di Penjaskes, skinnya ada 2. Penjaskes 1 dan Penjaskes 2. Nah, jika ini Bapak ingin mencoba, silakan Bapak Ibu, saya bagikan kode kelas saya, tampilkan kode kelas saya, silakan diakses. Bapak Ibu boleh menggunakan aplikasi di Android Bapak Ibu, silakan akses kelas saya 663142. Ya, artinya biar Bapak Ibu simulasinya lebih paham bagaimana mengoperasikan aplikasi dalam bentuk viewernya. Silakan Bapak Ibu 663142. Sambil menunggu mengoperasikan Bapak Ibu, boleh ada yang ditanyakan? Pak Pri, Siap? Ya. Bisa nggak dikasih satu video tutorialnya tuh cara membuat ininya satu scene aja. Jadi nanti untuk scene berikutnya atau dibuat 2 scene, jadi kami bisa mencoba sendiri, ya kan? Ya. Mungkin Mas Andre bisa menjelaskan Pak ya. Saya belum dapat izin untuk membuat tutorialnya. Saya masih berorientasi pada channel dari Melia Lab. Bagaimana Mas Andre? Iya, mungkin untuk video tutorial kita sudah ada banyak sih Pak di YouTube kalau video tutorial.
Jadi mungkin Bapak Ibu peserta mungkin bisa dilihat di YouTube-nya Miralab, di-search saja, nanti ada tutorialnya. Dari cara pembuatan pengaturan aset maupun pembuatan scene dari nol itu udah ada di sana. Oke. Iya. Saya belum dapat izin untuk membuat tutorialnya. Ya, saya tadi masih putar-putar nih di starting point. Kalau di starting point sudah bisa, mestinya yang lain udah gampang. Soalnya logikanya udah dapat. Tinggal starting point-nya ini yang menjadi sesuatu hal yang Pak Hasan nanti bisa menggeser flare-nya, bukan flare-nya digeser ya, posisi untuk menghadap flare-nya, biar pada saat merubah posisi standpoint-nya itu lebih mudah juga. Karena memang di saat menggeser merubah arah standpoint-nya itu mungkin agak-agak sulit ya, menggesernya mouse-nya lebih banyak tapi gesernya standpoint-nya agak kenapa sedikit tidak sesuai dengan pergerakan mouse, jadi tinggal digeser saja Pak. Iya, Bisa dari ini atas. ada 3 titik. Iya, ada 3 titik tuh, yang titik birunya malah nggak bisa digerak-gerakin lagi, dia tetap bulat. Makanya saya ngomong nih, pas rotasinya itu ada yang salah, ya kan? Mungkin rotasinya sudah habis, ya kan? Jadi harus diputar lagi 360 derajat, dan wah, itu sesuatu juga. Begini Pak, strategi saya jika merubah posisi hadapnya standpoint, saya malah posisi mouse-nya, kameranya saya arahkan ke atas Pak, supaya bisa lebih mudah untuk merubah posisinya dari sini. Saya tidak mengarah dari samping, karena pasti lingkarannya dia posisinya juga akan mendatar Pak. Jadi kalau posisi kita lihatnya kameranya kita geser ke atas, kita melihat ke bawah, lingkaran itu full. Jadi lebih pergeseran standpoint-nya, perubah arahnya itu lebih mudah Pak. Itu maksudnya. Oke deh, coba nanti saya lihat di tutorialnya juga. Ya udah, ini daripada dicoba-coba, Muhammad, ya udah. Nanti aja baru dicoba. Gitu Pak ya. Ya Pak, Bapak Ibu, sekarang tinggal berapa menit lagi Pak ya, pukul 22. Ada yang mau ditanyakan? Nanti pertemuan ketiga, kami harap Bapak Ibu sudah ada aset jadi, ya tinggal mempermantap saja sampai ke menunggu pertemuan keempat. Ya, besok malam liburkan Pak ya, artinya kita istirahat sambil dari besok Bapak bisa membuat asetnya sampai hari Kamis, malam Jumat insya Allah tanggal 18 ya, kita ketemu lagi insya Allah untuk pertemuan ketiga gitu. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Pri, ini ada teman ini, dia pas lagi install, dia lupa masukkan kode institusi nih. Seandainya itu terjadi, apakah harus install ulang atau bagaimana Pak Apri? Install ulang pada saat mendaftar institusi Pak ya? Bukan, ya pas mau kan ini sudah di-run nih, udah di-download ya kan? Mungkin pas di-download atau di ini nggak dimasukin kode institusinya, yang kodenya nomor berapa tuh saya lupa. Itu nggak dimasukin, jadi dia masuk tapi nggak bisa ngambil apa-apa. Kode institusinya nggak dimasukin. Kode institusi Pak ya? Iya. Apakah itu harus install ulang lagi? Maksudnya di uninstall dulu baru install ulang, atau bisa dimasukin kode institusinya? Ya, saya belum menemukan kasus itu Pak ya. Bagaimana Mas Andre? Ada diinstal ulang saja ya? Maksudnya kode unik ya Pak Hasan? Iya, benar-benar. Iya, kode ya, cukup keluar saja Pak di akunnya, nanti login lagi. Kalau misalnya sudah dimasukkan, nanti akan otomatis terupdate ke premium. Dia tidak perlu di-uninstall. Jadi sebenarnya proses itu hanya tahapan kita biar mudah saja. Tapi kalau misalnya memang lupa untuk memasukkan kode unik, bisa ketika sudah menginstal juga dilakukan, bisa untuk memasukkan kodenya. Enggak, masukin kodenya di mana tuh? Tahapannya sama Pak, yang ada linknya, yang di nomor ketiga, yang di mekanisme, ya tinggal dimasukkan saja kodenya sesuai dengan alamat email yang sudah didaftarkan di Miralab-nya. Oh gitu. Oke deh, coba nanti mudah-mudahan yang ini gurunya mendengarkan,
Jadi Jadi oh, tidak nggak usah perlu install di-uninstall. ulang, tidak perlu. Jadi cukup diinstal saja Mirip Creator tetap. Jadi prosesnya itu bisa dilewatin sebenarnya untuk proses instalisasi dulu. Misalnya instalisasi dulu, baru masukkan kode aja bisa dibalik. Oh gitu. Oke deh, coba nanti mudah-mudahan yang dengar bisa mengikutinya. Ya kan, kalau Ya. memang nggak bisa ya udah terpaksa saya lagi yang coba Ya. lagi. Pak Hasan, Seharusnya bisa kode sih, Pak. Ya, Pak Hasan, Seharusnya Pak? bisa. kode unik apa kode kode unik yang kode Kode kelas. uniknya nih kode kode kelas, admin? iya. Iya, kode Bukan adminnya kode mungkin kelas, kode institusi. kode institusi itu kalau nggak salah. Pada saat awal menginstal, Pak ya. Iya, betul. Ya kan, itu mungkin terlewatin, mungkin lupa jadi terlewat. Berarti- Ya, bisa Mungkin jadi. maksudnya Mas Andre bukan pada saat menyingkronkan akun, Mas. Karena pada saat memasukkan ini di awal penginstalan itu kan kita diarahkan untuk memilih institusi, Pak ya. Ada Iya, dua itu. Itu yang nggak dimasukin. Jadi menurut saya sih cara paling gampang di-install dulu, install balik ya, daripada kita Tapi ribet kalau mencari. baiknya coba di logout saja dulu, Pak. Ya, di logout saja, sesuai Pak. dengan Boleh. sarannya Mas Andre. Di Di logout logout saja dulu. dulu, kemudian masukkan lagi menggunakan akun yang sudah didaftarkan dengan kode unik itu tadi. Oke deh, coba nanti. Saya juga belum lihat langsung kan, jadi saya ya yang ini ngomong begitu ya saya ya nggak bisa ngomong ya kan, harus lihat dulu barangnya baru kelihatan ya kan, Iya, baru bisa dikutak-atik. iya. Gimana Mas Andre? Ya, seharusnya sih bisa ya, Pak. Dia cukup Iya. di logout saja, Di keluar logout saja. saja, kemudian milih akun lagi. Iya. Oke deh, coba mudah-mudahan bisa. Oke. Oke. Gimana Bapak Ibu yang lain yang saat ini masih setia menemani, setia bersama, belajar bersama, sharing and growing together? Ya, ada masalah yang lain? Pak Nurdin, bagaimana Pak proses penggunaan VR-nya? Sudah ada imajinasi yang akan dibuat, Pak? Ya, sudah ada sedikit itu ini, insya Allah bisa dipermantap nanti. Alhamdulillah Pak. Jadi siswa diarahkan untuk menginstal ini Pak ya, aplikasinya. Ya, bagaimana yang Pak Pri, ini ada dari SMK N1 Mamuju nih nanya, apa Mireweb bisa ada fitur untuk buat game kartun? Ini mungkin bisa dikasih ini penjelasan Pak. Kalau itu arahnya Mas Andre. Bagaimana Mas Andre? Ada pertanyaan buat Ya, game kartun Mas untuk Andre? membuat game kartun sebenarnya tidak ada ya Bapak Ibu. Karena kita Mireweb Creator justru lebih membuat konten-konten pembelajaran yang awalnya dari textbook atau sesuai RPP itu kita bentuk sebagai animasi yang sebenarnya seperti kartun juga. Jadi gamification, membuat seperti game. Iya. Jadi kita lebih sebaliknya, bukan kita membuat gamenya, tapi kita membuat materi-materi pembelajaran itu seakan-akan seperti game. Jadi kalau untuk membuat game secara benar-benar game, tidak ada sih untuk fiturnya. Jadi kita lebih membuat gamification untuk konten-konten pembelajaran. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, kalau untuk di Mireweb Creator. Jadi kalau untuk membuat game secara benar-benar konten-konten menjadi seperti game, itu tidak ada sih untuk fiturnya. Oh, jadi Pak Hapri, jadi kalau misalnya ini kita buat nih kayak adegan jalan ini bisa nggak di ini pakai program ini Pak? Jadi ada kayak posisi ininya, posisi muridnya lagi jalan atau lagi bagaimana ya kan? Ada nggak ininya animasinya seperti itu? Animasi jalan atau pegang kepala atau bagaimana? Kalau jalan saya belum lihat Pak, tapi kalau pegang kepala, lagi menggaruk-garuk, lagi mengetik, itu ada semua Pak di aset itu. Oh, yang berjalan nggak ada Pak ya? Iya, dia sementara seperti yang tadi Pak, yang tutor awal yang saya masukkan tadi, aset itu, dia kan lagi sementara berbicara Pak, dia menggerakkan tangan. Ya, dia ada juga player atau aset orang yang bergerak itu.
ada yang sementara menulis, ada yang sementara mengetik. Jadi kita tinggal cari pasangannya. Ada yang sementara, misal ada yang sementara diskusi. Nah, itu boleh Bapak Ibu bisa mengkreasikan di player, tampilan di playernya nanti. Playernya melihat bahwa ada teman sebangku, misal siswa, ada yang lagi duduk, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi duduk, lagi berbicara dengan teman yang berdiri, saling bercakap. Jadi tinggal mengkreasikan saja Bapak Ibu, bagaimana media yang kita buat nantinya itu betul-betul seolah nyata di hadapan siswa nantinya pada saat menggunakan aplikasi viewernya. Jadi itu Pak Hasan. Oke Pak Apri, terima kasih. Silakan Pak, Ibu yang lain, ada masih terkendala, kurang dimengerti, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Tadi molornya waktu Mas Andre ya, kita molornya tadi 15 menit ya, jadi kita ngikut di jam sekarang atau ikut tambah molornya tadi Pak Mas Andre? Saya kembalikan lagi ke trainer Pak, yang selaku pengisi materi. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan Pak ya? Jangan lupa absennya Pak ya, Bapak Ibu peserta pelatihan hari ini mengisi absen. Pak Apri, ini ada temen nanya nih, aset-asetnya nih bisa ini nggak? Kayak tadi Bapak ngomong nih lagi bercakap-cakap, apakah kita bisa masukkan suara di animasi itu Pak? Suaranya melalui pop-up tadi Pak. Oh, pop-up aja ya? Iya. Jadi kita yang masukin iya, kita suara. yang masukin Pak. Gitu. Oh, kita untuk masukin, menambahkan ya? di aset animasinya, kita tidak bisa merubah-rubah karena itu sudah dibuat hanya untuk memang bergerak, ya sudah bergerak saja. Nanti pop-up-nya ya akan ini. Oh, nanti pas di pop-up kita tinggal masukin suara kita. Pop-up-nya mungkin bisa menerangkan siswa sementara berdiskusi. Nah, silahkan simak gambar yang didiskusikan. Jadi dia seolah mengikut di diskusi walaupun kita tidak dengarkan, player tidak mendengarkan diskusi produk atau aset itu, tapi kita sudah paham bahwa yang didiskusikan adalah yang ditampilkan di aset gambar gitu maksudnya. Jadi tinggal kita yang memproyeksikan ke sana. Jadi player akan fokusnya memahami yang ada di informasi pop-up itu, misal dalam bentuk gambar atau bentuk rekaman audionya, rekaman suara dari ininya. Bagusnya Bapak merekam suaranya langsung Pak, jadi seolah-olah siswanya nanti betul-betul berhadapan dengan Pak Hasan gitu. Jangan menggunakan suara rekaman dari orang lain, kecuali video boleh, dari YouTube boleh gitu. Karena diarahkan untuk menyimak video. Suara bukan dari ini ya, dari siswanya ya. Misalnya lagi diskusi, lagi ngomong tentang sesuatu, bukan seperti itu ya? Iya, bukan Pak, bukan. Oke, makasih. Iya. Ibu Anti Jasianti ya. Ingin bertanya, Bu? Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ini Pak? Selamat bergabung Pak Idam, Pak Ketua IGI Kabupaten Majene. Mohon maaf Pak, terlambat menyapa. Siap. Silakan Pak Idam, ada yang mau disampaikan Pak? Lanjutkan Pak, lanjutkan. Oh, ya Pak ya. Pak Isra, Bu Muli, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa kembalikan ke Mas Andre. Mungkin sebentar bisa foto bersama sebelum kita ini Pak ya. Siap Pak Apri, lanjutkan.
Ya, bagaimana Mas Andre? Saya kira Baik. Kalau ini sepertinya tidak ada sudah- pertanyaan, mungkin diakhiri saja materinya Pak Hapri. Ya, boleh Pak. Silakan. Oke, baik. Ini mungkin dilanjutkan untuk foto bersamanya Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Hapri atas pemaparan materinya yang sungguh luar biasa. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa menyerap ya ilmu yang dibagikan oleh Pak Hapri mengenai pengenalan fitur-fitur Minalab, dan mungkin boleh mencoba-coba nih Minalab Creator, karena sebenarnya pembuatan konten pembelajaran berbasis 3D atau dan virtual reality itu gampang-gampang susah Bapak Ibu. Jadi sering-sering saja mencoba untuk Minalab Creator-nya. Pak Aprija pas awal pelatihan juga belum terbiasa ya Pak, tapi semakin sering membuka, taruhlah sehari cukup sejam 2 jam saja untuk mengulik pembuatan kontennya, lama-lama akan lancar sendiri. Mungkin Pak Hasan masih bingung-bingung, tapi setelah mencoba-coba nanti akan lancar sendiri Pak. Tinggal dicoba saja. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri untuk pelatihan kedua untuk pengenalan fitur Minalab. Namun sebelum saya menutup, mungkin izin boleh foto bersama ya Bapak Ibu. Pas pertemuan kemarin lupa tidak sempat foto bersama. Boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Ya, boleh dinyalakan dulu kameranya. Ya, baik. Saya mulai dari page pertama dulu ya. 1, 2, 3. Ya, tunggu sebentar. Ya, page berikutnya. 1, 2. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam pelatihan para pelatih virtual reality untuk pertemuan kedua. Saya harap Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Pak Hapri, dan mudah-mudahan mulai mencoba nih untuk Minalab Creator-nya. Adapun pelatihan berikutnya di hari Kamis ya Pak Hapri ya? Ya Pak, ya Mas, ya Mas. Di jam yang sama. Mungkin kita akan bertemu lagi di hari Kamis untuk pembahasan materi selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oh iya, untuk absen di kolom chat ya Bapak Ibu. Yang belum diisi boleh diisi. Ya, terima kasih Pak Apri, terima kasih Bapak Ibu. Ya Mas Andre. Oke. Ya, izin saya N ya Bapak Ibu.